Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video materi pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan dalam kesempatan ini kami akan berbicara mengenai pinjaman negara dan pengelolaannya. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Prayogo Aji Prasetyo, Revi Krisania, Latifan Kurwasur, Laila Dewi Nurjanah, dan Dani Agus Setiawan. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai subbab materi pada perkuliahan hari ini. Yang pertama yaitu tentang macam, ciri, dan sumber utang negara. Yang kedua yaitu masalah pengelolaan utang negara. Yang ketiga, utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Yang keempat, pengelolaan utang negara. Dan terakhir diakhiri dengan review jurnal. Baik, berikutnya silahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama yaitu mengenai macam dan ciri utang negara. Adapun subbab tersebut ada 4. Untuk yang pertama yaitu mengenai utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt dan debt-weight debt. Untuk kedua jenis tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk reproductive debt merupakan utang yang dijamin atau ditagih seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan pengertian debt-weight debt itu sendiri merupakan utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Adapun sistem pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dari kedua jenis tersebut pun juga berbeda. Untuk reproductive debt biasanya diambil dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara atau hasil usaha negara peminjam, dan biasanya utang tadi harus dibayar paling lama sepanjang umur dari barang-barang atau kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan pembayaran atau sistem pembayaran dan cicilan pokok utang dari debt-weight debt harus diambilkan dari sumber penerimaan negara yang lain yang pada umumnya berasal dari pajak. Mengenai masa lamanya, utang tersebut tidak ada ketentuan dan tidak ada kekayaan yang dikaitkan padanya. Yang kedua yaitu mengenai utang sukarela dan utang paksa. Sebenarnya utang paksa ini sudah terdengar di masyarakat dan bahkan juga sering terjadi dalam dunia modern sekarang ini. Dan kita dapat mengetahui juga apa yang diberikan dampak mengenai utang paksa tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Untuk utang paksa sendiri itu terjadi karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan dari keuntungan utama dari utang sukarela tersebut bila dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi utang bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri, namun jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak terlalu besar. Selanjutnya mengenai untuk utang atau utang paksa, walaupun nantinya ada pembayaran bunga dan pengembalian pokok utang, bunga tersebut biasanya akan lebih rendah daripada apabila uang itu berwujud utang sukarela. Lalu yang ketiga yaitu mengenai utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kedua tersebut mempunyai atau memiliki perbedaan masing-masing. Perbedaan tersebut berasal dari pengertian maupun karakteristik. Untuk dari pengertian itu sendiri, utang dalam negeri merupakan utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga sebagai produk negara atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan pengertian utang luar negeri itu merupakan utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga yang berasal dari luar negeri ataupun negara lain. Adapun perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik.
dari utang dalam negeri itu hanya mencakup pemindahan kekayaan di dalam masyarakat negara itu sendiri, baik pada saat terjadi utang maupun terjadi pembayaran bunga dan pengembalian cicil utang. Sedangkan utang luar negeri mencakup pemindahan kekayaan atau dana dari negara yang meminjamkan atau kreditur ke negara peminjam atau debitur pada saat terjadinya utang. Aliran kekayaan yang sebaliknya akan terjadi bila terdapat pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang bersangkutan. Subbab yang terakhir atau yang keempat yaitu mengenai suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap, atau jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik ataupun turun tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan, sehingga dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada kreditur, dan sebaliknya dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Bab yang kedua yaitu mengenai sumber utang negara. Pada dasarnya asal atau sumber utang negara itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber. Yang pertama, para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk obligasi. Sesungguhnya ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan, diantaranya dapat dipakai untuk perluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Jadi pembelian surat obligasi oleh para individu tidak banyak mempengaruhi konsumsi dan investasi, melainkan lebih berpengaruh pada penggunaan dana yang semula untuk membeli surat-surat berharga lain. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Sebagai akibat dari pembelian obligasi itu, maka kemungkinan perluasan usaha perusahaan yang ingin menjual saham jadi terlambat karena kekurangan dana. Hal ini hanya dapat terjadi bila obligasi negara itu benar-benar lebih menarik dengan memberikan hasil yang tinggi dibandingkan dengan pembayaran dividen yang diperoleh sebagai hasil memegang saham. Yang ketiga yaitu bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka pengkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada backing dana utang yang dipunya bank. Bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit, bank umum harus mempunyai backing misal setinggi 5%. Dengan memberikan pembelian obligasi negara, berarti bank umum mempunyai tambahan backing sehingga dengan reserve requirement setinggi 5%, maka dapat diciptakan uang giral sebanyak 20 kali lipat. Jadi cara ini tidak mempunyai sifat menurunkan pendapatan nasional. Yang keempat, bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum. Bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kalau kemudian negara mengambil uang dari bank dan melakukan pembayaran kepada individu-individu dalam masyarakat, dan bila para individu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini akan merupakan backing bagi bank umum sehingga bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang giral. Jadi, utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional. Masalah pengelolaan utang negara.
Mengenai kebijakan fiskal negara, maka biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan negara, pengeluaran negara, utang negara, beserta pengelolaannya. Kemampuan membayar utang atau debt service capacity. Secara teknis, pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga utang dan cicilan utang atau debt service. Karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Pembayaran kembali utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara sedang berkembang. Beban utang luar negeri dapat diukur dengan melihat proporsi dari penerimaan devisa pada current account dalam neraca pembayaran internasional yang berasal dari ekspor barang dan jasa yang diserap oleh seluruh debt service yang berupa bunga dan cicilan utang. Jika rasio antara penerimaan ekspor dan debt service menjadi semakin kecil atau debt service rasio semakin besar, maka berarti bahwa beban utang luar negeri itu menjadi semakin berat dan serius. Ada dua indikator utama mengenai utang. Apabila mengukur kapasitas suatu negara guna melakukan pembayaran dalam valuta asing, alat pengukur yang dapat dipakai adalah apa yang disebut dengan debt service ratio, yaitu jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok untuk jangka panjang dibagi dengan ekspor barang dan jasa. Kemudian interest service ratio yaitu pembayaran bunga dibagi baik mengenai kemampuan suatu negara melakukan pembayaran utang ke luar negeri. Karena itu, membaikkan akibat yang timbul dari adanya pembayaran atau pembelanjaan. Hal yang penting ialah bahwa peranan dari utang luar negeri itu adalah sebagai pelengkap dari dana yang berasal dari dalam negeri guna mempercepat proses pembangunan ekonomi dan guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada suatu tingkat tertentu. Penerimaan total devisa termasuk aliran dana ke dalam negeri, tabungan dalam negeri. Saya Tiffan Kulwas, NIM 12402193222 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang utang luar negeri, yang mana jika suatu negara mempunyai utang, maka pengelolaan dari utang negara itu sangat penting demi kestabilan dan pertumbuhan dari pendapatan nasional. Peranan utang negara dalam pembangunan ekonomi semakin meningkat apabila penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber lain terlalu kecil untuk menutup pengeluaran negara, atau karena terlalu kecilnya dana tabungan yang tersedia untuk investasi. Karena apa? Dikarenakan terdapat low level equilibrium trap di negara yang sedang berkembang. Juga karena adanya virtuous circle, maka baik tabungan maupun dasar pajak juga rendah, sehingga penerimaan negara rendah pula. Selanjutnya yaitu utang luar negeri sebagai sumber kapital. Di sebagian besar negara yang sedang berkembang, terbentuknya akumulasi kapital sangat terbatas karena di samping rendahnya produktivitas, juga karena tingginya tingkat konsumsi, baik untuk sektor swasta maupun sektor negara yang disebabkan oleh jumlah penduduk dan adanya efek primer. Alasan mengapa barang-barang primer memberikan penerimaan devisa yang rendah, yaitu yang pertama, karena adanya rendahnya elastisitas permintaan atau income elasticity of demand terhadap barang-barang tersebut, sehingga tidak akan banyak mempengaruhi jumlah barang yang kedua yaitu karena ketidakstabilan harga. Di sini bila ada kenaikan harga dari barang-barang di pasaran luar negeri, penerimaan devisa dan pendapatan nasional negara akan meningkat dan akan mendorong bertambahnya produksi barang-barang tersebut. Yang ketiga yaitu karena memburuknya nilai tukar. Barang yang diekspor dari negara berkembang terdiri dari barang primer yang mana harganya cenderung untuk tetap kalau tidak turun dan sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu barang-barang sintetis dan barang-barang substitusi. Nah, jadi di sini ada bahaya yang mengancam penerimaan devisa dari ekspor negara-negara yang sedang berkembang, yaitu adanya persaingan dari bahan sintetis sehingga membatasi permintaan ekspor barang tersebut. Yang kelima yaitu karena tarif dan kuota. Nah, ini merupakan rintangan
bagi ekspor produksi primer yang mana karena adanya peraturan-peraturan tarif dan kuota bagi barang yang identik atau sejenis dengan barang-barang yang dari ekspor. Di sini kan kita tahu akhirnya utang luar negeri itu merupakan suatu sumber dana untuk memenuhi kebutuhan investasi guna pembangunan ekonomi yang lebih bersifat sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti sumber dana dari dalam. Selanjutnya yaitu tentang pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pemilihan tersebut memerlukan beberapa pertimbangan berhubung dengan sifat-sifat utang, yaitu yang pertama yaitu pada masa penerimaan utang. Di sini terdapat akibat, yaitu pendapatan sektor swasta pada masa-masa berikutnya akan menjadi lebih rendah karena semakin rendahnya tingkat investasi, mereka mungkin tidak akan terlalu cepat apabila rate of return dari investasi swasta itu tetap tinggi atau justru meningkat. Kemudian yang kedua pada masa pembayaran kembali utang. Nah, di sini apabila utang berupa utang dalam negeri, maka secara keseluruhan akan berarti bahwa pembayaran utang itu tidak akan menurunkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya karena hanya merupakan suatu transfer dana dari satu kelompok orang kepada kelompok orang yang lain. Kemudian kapasitas meningkatkan pendapatan nasional dan yang terakhir yaitu tersedianya dari utang dalam negeri. Mengapa demikian? Karena di sini kita ketahui bahwa utang luar negeri telah terbukti selalu lebih menguntungkan daripada utang dalam negeri. Kemudian utang luar negeri dan inflasi menurut beberapa teori. Utang dalam negeri merupakan salah satu alat menanggulangi inflasi karena menyerap uang yang beredar dalam masyarakat. Jadi di sini utang adalah suatu alat anti inflasi yang dapat mengurangi tenaga beli baik swasta maupun negara. Kemudian kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Batasan umum utang luar negeri adalah mengenai kapasitas negara peminjam tersebut untuk membayar kembali utang dan bunganya di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya pelunasan utang luar negeri itu dapat dicapai melalui penarikan pajak, tetapi karena rendahnya tingkat pendapatan di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, maka untuk membayar hutang dalam bentuk bunga dan cicilan pokok utang dengan penerimaan dari pajak. Mengapa demikian? Ya karena untuk menutup pengeluaran rutin negara saja seringkali belum mencakup. Nah, terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silakan diteruskan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, saya Laila Dewi Nurjana dengan NIM 232. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang pengelolaan utang negara. Kenapa sih utang negara itu penting untuk dikelola? Karena jika tidak dikelola dengan benar, utang negara akan menimbulkan kesulitan di masa mendatang. Maka dari itu, utang negara harus dikelola dengan benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesulitan di masa depan. Utang negara adalah jumlah yang wajib dibayar oleh pemerintah pusat, dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang sah. Nah, perlunya berutang ini agar pemerintah dapat menjaga momentum dan menghindari opportunity loss, sebab adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan ini justru akan mengakibatkan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau yang dikenal dengan IPM dengan keadaan Indonesia yang masih relatif tertinggal dari negara lain. Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dari kelompok kami, yaitu jurnal yang berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara, Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya. Jurnal ini diambil dari Jurnal Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara, halaman 59-74, volume 20, tahun 2015, yang ditulis oleh Fenty Eka Satya. Reviewer adalah kelompok 6. Tanggal review 19 Maret 2022. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran umum tentang
utang pemerintah Indonesia, seperti jumlah utang pemerintah dan rasio-rasionya terhadap PDB dan jumlah penduduk. Selain itu juga untuk mengetahui manajemen utang yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Dirjen Perbendaharaan Utang Kementerian Keuangan serta permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan utang tersebut. Subjek penelitian adalah tata cara pengelolaan atau manajemen utang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Hasil penelitian yang didapat, utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang diharapkan dapat menjadi faktor leverage atau pengungkit bagi perekonomian nasional. Dengan kata lain, kebijakan utang adalah kebijakan yang secara sadar memang diadakan dalam rangka mencari tujuan pengelolaan ekonomi. Utang juga dinyatakan sebagai konsekuensi dari postur APBN yang dirancang di defisit, di mana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Total utang pemerintah Indonesia berjumlah 2.422,87 triliun, di mana 71,6% merupakan SBN. Pinjaman selain SBN didominasi oleh pinjaman luar negeri, yakni sebesar 28,4%. Pinjaman dalam negeri hanya 0,1%. Secara umum, posisi utang Indonesia masih dikatakan aman, di mana rasio-rasio utang pemerintah yang merujuk pada standar Maastricht Treaty rasio utang terhadap PDB dan rasio jumlah utang terhadap jumlah penduduk dinilai dapat menjaga utang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik dan menjamin kesinambungan fiskal. Dalam mengalokasikan utang, pemerintah tidak dapat memastikan apakah utang tersebut dialokasikan pada proyek-proyek yang produktif yang returnya lebih tinggi dari kos utang. Karena utang yang diperoleh tidak dapat ditelusuri penyalurannya, hal ini mengakibatkan efektivitas utang tidak dapat ditentukan dan fungsi utang sebagai faktor leverage tidak dapat dibuktikan. Baik, akan ditutup oleh moderator. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang pinjaman negara dan pengelolaannya yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan silakan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.